Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah teman-teman, seperti biasa di sini kita akan melakukan perawatan pada beberapa calon bonsai kelapa kita ya teman-teman, terutama pada calon bonsai kelapa yang satu ini teman-teman. Nah, untuk bonsai kelapa ini sendiri jenisnya kelapa sayur ya teman-teman, kelapa sayur. Dan untuk daunnya sendiri ini sudah bagus ya teman-temannya, sudah kerdil seperti ini. Nah, namun di sini sangat saya sayangkannya teman-teman, karena untuk pelepahnya ini sangatlah tinggi sekali teman-teman. Jadi menurut saya calon bonsai kelapa ini kurang enak untuk kita lihat-lihat ya teman-teman, karena menurut saya bonsai kelapa ini terlalu jonggring atau terlalu tinggi ya teman-teman untuk pelepahnya teman-teman. Kalau daunnya sendiri ini sudah bagus ya, udah pecah daun dan juga sudah kerdil teman-teman. Nah, calon bonsai kelapa ini kenapa bisa tinggi ya teman-teman untuk pelepahnya dan daunnya sudah kerdil? Sebetulnya kalau menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman, bonsai kelapa ini awalnya sangat tepat atau tepat waktu ya saat kita melakukan penyayatan tapisnya atau program daunnya teman-teman. Nah, hanya saja di sini ada kelalaiannya teman-teman, sehingga yang aturan kita lakukan penyayatan kembali, di sini kita sedikit lama tidak melakukan perawatan ya teman-teman, karena kesibukan dan yang lain-lain teman-teman. Jadi untuk pelepah bonsai kelapa ini selalu menjulur dan menjulang tinggi seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh lengah ya teman-teman, tidak boleh lengah dan harus aktif rutin untuk melakukan perawatan pada koleksi bonsai kelapa kita ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tidak tepat waktu, maka bonsai kelapa kita akan seperti ini. Nah, biarpun di sini daunnya bagus, tapi kembali lagi kalau kita melihat pelepahnya ini terlihat kurang bagus ya teman-teman, karena terlalu tinggi. Dan di sini saya akan melakukan memendekkannya kembali ya teman-teman, agar bonsai kelapa ini sesuai dengan selera mata kita ya teman-teman. Baiklah teman-teman, bagaimana cara saya melakukan memendekkan pelepah bonsai kelapa ini? Mari kita simak videonya sampai selesai agar kita bisa sedikit mendapatkan cara atau manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung dan sudah saling mendukung ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dukungan teman-teman semua menjadi keberkahan buat saya dan buat teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video ini, saya harap teman-teman juga dapat ikut mendukung ya dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tinggalkan pesan atau jejak di kolom komentar ya teman-teman. Untuk lebih tepatnya untuk para senior, saya harap dapat membimbing saya untuk melakukan yang lebih baik lagi terhadap penanganan
pada bonsai kelapanya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita simak videonya sampai selesai teman-teman. Nah teman-teman, inilah penyebab bonsai kelapa kita tidak mau tumbuh kecil atau subur ya teman-teman. Jadi disarankan ini harus kita lakukan pembuangannya teman-teman, pembuangan tapis. Nah, tapis inilah yang harus kita buang ya teman-teman, karena selagi tapis ini masih berada di bagian bawah bonggolnya, maka bonsai kelapa kita tidak mau tumbuh kecil dan kerdil teman-teman. Jadi di sini kita wajib untuk membuangnya ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Dan cara ini sangatlah mudah, sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah selanjutnya kita lakukan pembuangan atau pemotongan pelepah ya teman-teman. Nah pelepah ini akan saya potong ya, karena sangat panjang sekali teman-teman pelepahnya itu. Nah, kalau daunnya sendiri sudah lumayan kecil dan kerdil, namun di sini terdapat bekas ulat ya teman-teman, atau serangga ya teman-teman. Dan di sini, nah teman-teman, ternyata serangga inilah teman-temannya yang memakan daun bonsai kelapa kita ya. Ternyata bisa terbang teman-temannya, ternyata bisa terbang teman-teman. Entah serangga apa itu namanya, yang jelas itu seperti lalat ya teman-teman. Selanjutnya kita juga lakukan proses yang sama ya teman-teman pada pelepah berikutnya. Kita lakukan proses yang sama ya teman-teman. Kita buang tapisnya teman-teman, apalagi tapis ini kelihatan sudah tua ya teman-teman. Nah dan di sini kita juga akan melakukan proses pemurundingan yang sama ya teman-teman. Kita harus berani untuk mengambil keputusan yang cepat ya teman-teman, agar untuk kedepannya bonsai kelapa kita ini bisa tumbuh dengan baik lagi teman-teman.
Di sini kita tidak main untuk berlama-lama ya teman-teman, hanya saja di sini kita bermain hati-hati teman-teman, agar bonsai kelapa kita ini selamat ya teman-teman. Artinya bonsai kelapa kita ini tidak terkena luka ya teman-teman, akibat goresan pucuk mata pisaunya teman-teman. Nah, dan untuk mempercepat tumbuhnya daun atau pelepah yang baru ini, kita juga akan memangkas habis pelepah yang berada di bagian terakhir ini ya teman-teman. Jangan takut kita untuk mengambil keputusannya teman-teman, agar pertumbuhan bonsai kelapa kita ini bisa lebih cepat lagi teman-teman. Nah, untuk daun yang masih putih seperti ini ya teman-teman, ini tandanya masih sangat muda sekali, dan kita wajib mengamankannya teman-teman, wajib mengamankannya ya teman-teman. Sebentar teman-teman, di sini saya akan pangkas sedikit lagi ya teman-teman, untuk pelepah yang di bagian ini. Nah, untuk selanjutnya daun yang ini bisa kita gunakan ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk mengamankan calon calon tunas yang baru seperti ini ya teman-teman, dengan cara kita mengikatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini hanya pengamanan sementara ya teman-teman, mungkin pengikatan ini berlaku hanya 5-7 hari saja teman-teman. Artinya di sini kita hanya menunggu batang atau pelepah yang di sini sudah kuat atau sedikit tua ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman cara saya melakukan perawatan atau cara saya melakukan pengkerdilan pada daun dan pelepah bonsai kelapanya teman-teman. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.